Ini adalah partai yang sebenarnya sejak pemilu pertama bahkan sampai hari ini itu kan adalah partai politik yang selalu lolos ya. Nah, yang Mhm. kedua, Adisti, ada beberapa variabel yang menurut saya bisa dijelaskan soal kenapa P3 itu gagal lolos ke parlemen. Ini adalah partai yang sebenarnya sejak pemilu pertama bahkan sampai hari ini itu kan adalah partai politik yang selalu lolos ya. Nah, yang Mhm. kedua, Adisti, ada beberapa variabel yang menurut saya bisa dijelaskan soal kenapa P3 itu gagal lolos ke parlemen. Pertama, memang ini semacam kegagalan membaca bonus demografi politik di internal P3. Mhm. Kalau kita mau iris satu persatu, pemilih P3 ini adalah pemilih lama yang berbasiskan tradisional di pedesaan, Mhm. kalangan-kalangan Islam, dan pada 2024 ini kita kan memiliki bonus demografi yang saya kira hampir 60% adalah kalangan kelompok terdidik, terpelajar, dan kalangan milenial yang Mhm. saya kira mereka ini preferensi pilihan politiknya berbeda dengan generasi yang lama. Mhm. Segmentasi pemilih yang saya kira bergerak cukup dinamis ini sepertinya agak gagap Mhm. ditanggapi oleh kawan-kawan P3, terutama untuk mengaksentuasi bagaimana model kampanye dan pendekatan kepada pemilih yang tentu saja Mhm. sangat berbeda secara total dengan pemilih-pemilih lama di P3. Itu yang pertama ya. Mhm. Nah, yang kedua memang P3 sepertinya juga gagal membaca antara aspirasi di Pilpres dengan pemilih di bawah dengan keputusan elit politik mereka. Mhm. Kalau kita mau jujur sebenarnya, pemilih P3 itu adalah mereka yang pemilih di Pilpres yang kemudian menentukan pilihan politiknya kepada Anies dan kemudian kepada Pak Prabowo Subianto dan Oke. hanya sedikit saja kepada Pak Ganjar Pranowo. Sementara kita tahu bahwa elit politik mereka sejak awal sudah memutuskan berkoalisi dengan Pak Ganjar, Ganjar Mahfud. Mhm. jangan dengan Pak Mahfud. Inilah yang kemudian saya sebut sebagai disparitas antara keinginan pemilih-pemilih tradisional di bawah P3 yang lebih cenderung ke Anies, kemudian lebih cenderung ke Prabowo, dan elitnya memutuskan untuk berkoalisi dengan Pak Ganjar. Mhm. Tentu dalam banyak hal ini membuat suasana batin pemilih P3 itu relatif tidak terlampau konsolidatif ya untuk mendapatkan suara-suara signifikan. Nah, Mhm. yang ketiga menurut saya, kalau mau jujur sebenarnya, Pileg ini sangat terkait dengan bagaimana anatomi kekuatan politik mesin partai dan struktur caleg yang ada. Nah, P3 caleg-calegnya ini sepertinya tidak terlampau mentereng seperti partai-partai yang lain, seperti Golkar, seperti PDIP, seperti Mhm. Gerindra, atau partai-partai yang sudah lolos ke parlemen. Mhm. Mestinya memang caleg yang dimainkan adalah mereka yang sebenarnya memiliki kaki-kaki politik yang kuat dan bahkan di daerah satu pemilihan itu diterjunkan begitu banyak caleg yang tujuannya adalah untuk mendapatkan suara satu kursi minimal, tentu dengan menerjunkan caleg-caleg yang memiliki karakter pejuang, vote getter, dan bisa mendulang suara. Mhm. Kalau kita melihat misalnya di PDIP lah, di Dapil Jakarta Selatan dan luar negeri itu kan ada nama-nama besar. Di situ ada Onco Mikel, ada Masinton Pasaribu, Mhm. ada kemudian ada Pras, di situ juga ada kemudian Eriko Sutarduga. Sekalipun PDIP hanya dapat satu, tapi minimal PDIP di satu dapil dapat kursi. Yang Mhm. ingin saya jelaskan adalah bahu membahu caleg-caleg yang kemudian bekerja secara masif. Ini yang sepertinya juga kurang dihitung sehingga perolehan P3 di sejumlah dapil itu kosong sehingga mengantarkan mereka ini tidak lampau mendapatkan suara yang kemudian mencapai ambang batas 4%. Saya kira di situ potret sekilas ya bahwa kenapa P3 ini kemudian dinyatakan tidak lolos oleh Ah. KPU karena belum mencapai ambang batas parlemen 4%. Tapi kita tunggu apakah gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi justru akan membuat P3 yang suaranya katanya hilang di 18 daerah pemilihan Mhm. kembali rebound, kembali didapatkan sehingga partai ini bisa lolos ke parlemen. Oke. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.